Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Minca Izati. Saya dari SDN 001 Tanjung Selor. Hari ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Putri Lemlai Suri yang lahir dari dalam telur. Cerita ini berasal dari buku yang ditulis oleh M. Said Karim pada tahun 2011. Nah, dengarkan ceritanya ya. Kabupaten Bulungan dibelah oleh Sungai Payang. Salah satu suku yang mendiami daerah tersebut adalah Payang. Saat itu mereka masih mempercayai roh dan kekuatan dari Allah. Mereka memiliki pemimpin yang sangat disadari. Dia bernama Qur'ani. Qur'ani sangat mahir dalam berburu. Dia hanya hidup berdua dengan istrinya. Qur'ani sudah semakin tua, namun belum memiliki keturunan. Cinta sudah semakin tua, namun belum memiliki keturunan. Lalu siapa yang akan meneruskan generasi ini? Kata Qur'ani, kita sudah berusaha, namun yang kuasa belum meneruskannya. Kita berdoa saja, semoga segera diberikan keturunan. Ujar istrinya. Di suatu hari yang cerah, burung-burung berkicau dengan riang. Angin berhembus sepoi-sepoi. Ayu pun pergi berburu. Sesampainya di hutan, ia melihat suasana hutan begitu sepi. Tidak ada satu hewan pun yang bisa dia lihat. Karena hari sudah semakin siang, Qur'ani pun pergi beristirahat di bawah pohon sambil memakan siang. Setelah makan, Qur'ani merasa ngantuk. Ia mendengar suara rombongan anjingnya. Buk, 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 buk. Qur'ani mengira bahwa ada hewan buruan yang mendekat. Qur'ani pun mendekati anjingnya. Pelan-pelan dia menunduk di seluruh bambu kuning. Ternyata dekat bambu tersebut terdapat seruas bambu yang sudah terpotong. Qur'ani pun mengambil bambu itu. Karena hari sudah semakin sore, kembali ke rumah. Sampainya di rumah, dia menyampaikan hal itu kepada istrinya. Simpan baik-baik bambu ini. Aku mendapatkannya tadi di hutan, kata Qur'ani. Istrinya pun menuruti kata-katanya. Setelah membersihkan badan, Qur'ani lanjut makan malam bersamanya. Setelah makan, mereka pergi untuk beristirahat. Di malam itu turun hujan yang sangat deras, disertai petir dan guntur. Kilat menyambar-nyambar langit. Duar! Duar! Pagi pun tiba, dan telah redam. Qur'ani dan istrinya mendengar suara tangisan bayi dari arah belakang. Mereka pun bersama-sama melihat. Mereka pun terkejut saat melihat seorang bayi laki-laki yang terbaring di atas bambu yang sudah terbelah dua. Qur'ani lalu menggendong bayi tersebut. Bayi ini lahir dari seruas bambu tadi. Sepertinya ia lahir saat badai tadi malam. Bagaimana jika kita memberi namanya jauh? Kata Qur'ani. Jika esokan harinya Qur'ani mengumumkan kepada masyarakat atas kelahiran Jauh. Di hari itu Qur'ani pergi berburu lagi. Suasana hutan masih sama. Tidak ada satu hewan pun yang bisa dia. Tetapi Qur'ani tidak putus asa. Ia menelusuri hutan hingga siang hari. Karena sudah merasa lapar, Qur'ani pun beristirahat sambil
yang